Waktu konferensi persnya tuh ya, Kementerian HAM ini bersama dengan jajaran Bupati setempat lah ya sama Kapolres gitu-gitu. Kalau nggak salah tanggal 3 Juli deh, 3 Juli 2025. Jadi mereka tuh bilang kalau memang para tersangka ini yang ada di perusakan rumah Bu Maria tadi itu dikasih penjamin. Mereka menjadi siap menjadi penjamin untuk para tersangka ini. Jadi yang bilang siap untuk menjadi penjamin itu adalah staf khusus Menteri Kementerian HAM, Pak Thomas Harming Suwarta. Jadi Pak Thomas ini menyampaikan kalau beliau khususnya kementeriannya secara resmi akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait kasus ini. Jadi Pak Thomas bilang kalau misalkan peristiwa ini itu sebenarnya terjadi karena adanya miskomunikasi sama mispersepsi di masyarakat khususnya di desa Takil tadi. Jadi ini menimbulkan tindakan yang kontraproduktif, makanya terjadi kerusuhan kayak kemarin. Nah kalau menurut Pak Thomas lagi nih Shell, kalau penyelesaian kasus ini itu sebenarnya harus dilakukan dengan pendekatan termasuk dengan mediasi, keadilan restoratif, atau bisa juga disebut dengan restoratif justice. Nah tapi yang membingungkannya adalah yang tadi gue bilang, di satu kementerian yang sama ini di tingkat yang lebih tingginya menterinya sendiri, Menteri HAM Natalius Pigai, dia menampik apa yang disampaikan sama stafnya tadi, bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan sama para tersangka ini tuh bertentangan sama hukum. Jadi itu merupakan perbuatan individu sebenarnya Shell. Maka yang dinilai perbuatan individu ini nggak sesuai sama nilai-nilai dari Pancasila. Makanya tadi yang nggak setuju apa yang dikatain sama Pak Thomas sama Pak Hasbullah. Tapi gara-gara udah ada perbedaan statement dan ada statement mutlak dari Pak Menteri nih, Pak Thomas jadinya ngedegesin bahwa Kementerian HAM tetap ngedukung penegakan hukum dilakukan secara seadil-adilnya untuk para pelaku. Karena kan untuk pemenuhan hak kita itu sudah diatur dalam undang-undang sebenarnya, bahwa negara berkewajiban untuk bisa melindungi itu di Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4 tahun 1945, terus juga ada pasal 8 dan juga pasal 71 ini di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 soal HAM. Nah pasal-pasal itu tadi Shell ini meminta atau mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan sekaligus pemenuhan hak yang tadi gue bilang, khususnya hak asasi manusia itu sepenuhnya tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebenarnya kasus ini Shell bisa dibilang mencederai ada hati yang terluka ya. Karena kenapa? Karena ada hak dalam beragama dan berkeyakinan yang dipertanyakan sebenarnya di negara ini. Komnas HAM udah keluarin statementnya sih, Bu Anies, Ketua Komnas HAM-nya sendiri, bahwa beliau dan pihaknya juga menyesalkan adanya kejadian ini yang sama sebenarnya. Poinnya adalah kasus ini mencederai hak masyarakat dalam beragama ataupun berkeyakinan yang merupakan hak dasar loh. Ini hak dasar kita yang sebenarnya udah diatur juga dalam undang-undang, bukan cuma undang-undang mengenai hak asasi manusia aja, tapi hak untuk konvensi internasional, bahkan hak sipil politiknya juga udah diatur terkait ini. Jadi untuk menanggulangi ini sebenarnya Komnas HAM ngeluarin peraturan HAM ini tentang kebebasan seseorang untuk beragama dan juga berkeyakinan. Jadi dalam aturan itu Shell diatur kebebasan beragama, berkeyakinan ini semestinya itu diterapin oleh setiap masyarakat, baik itu di jajaran pemerintah atau juga di aparat penegak hukum. Nah, gak cuma itu Shell, sebenarnya ada aturan juga yang lebih kompleks di sini, aturan menteri bersama, baik itu dari Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri, dua kementerian itu disampaikan sama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Pak Adib Abdul Somad. Beliau ini bilang kalau ada peraturan bersama terkait dengan hal ini yang diatur oleh Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri tadi yang gue bilang, itu diatur untuk aturannya nomor 8 sama nomor 9 tahun 2006. Di sana itu ada pedoman, jadi di aturan itu pedoman untuk melaksanakan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan untuk umat beragama. Nah Pak Adib juga nambahin sih Shell, kalau sekarang tuh pemerintah lagi ngegodok nih peraturan presiden atau Perpres. Perpres ini memfokuskan soal pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini masih ditunggu sebenarnya karena tinggal nunggu dari tanda tangan Presiden Prabowo Subianto untuk ini. Jadi harapannya setelah ada Perpres ini akan lebih berdampak luas untuk masyarakat sekitar agar bisa menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.